Selamat Selamat apa? Udah jam sekarang? Selamat sore adik-adik. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama perkenalkan nama kakak Anggrek Adewina Syahan. Ada di sini Malaysia, Malaysia. Oke, untuk adik di samping siapa namanya? Siapa? Henry. Yang ini? Christian. Ini? Darius. Ini deh? Kevin sama Taufik? Ma'da? Fani. Kalau lupa-lupa nggak apa-apa ya. Namanya juga pertama kali. Nah, ini calon-calon untuk Olimpiade ya. Olimpiade tingkat apa ini? OSN tingkat kabupaten kah? Provinsi? SK, kabupaten. Oke, sebelum itu udah ada kayaknya di situ kan? Udah ada dikirim belum? Udah. Coba udah pernah belajar kesetimbangan benda tegar? Belum, Pak. Dinamika rotasi? Belum. Materi apa ya? Itu kan nggak apa-apa. Langsung pretest aja. Udah dibuka soal ini. Coba dikerjakan pretestnya. Itu ada 5 soal. Pretestnya 10 menit. Nanti langsung kita bahas. Coba dirobek bukunya pendek, nanti dikut namanya. Karena pretestnya nanti dikumpul. Nanti di akhir ada yang namanya podcast. Jenis namanya ya.
kesampingkan dulu. Nah, kesetimbangan benda tegar belum pernah masuk. Oke. Kesetimbangan benda tegar itu benda dikatakan seimbang kalau gimana? Ya, bebannya sama, ya seimbang. Nah, kalau di sini benda dikatakan seimbang harus ada dua syaratnya. Itu harus keseimbangan translasi sama keseimbangan rotasi. Kalau keseimbangan rotasi itu keseimbangan rotasi. Kalau rotasi dibilang apa itu? Berputar. Kalau translasi bergerak. Bergerak dia tapi lurus beraturan dengan V-nya sama dengan konstan. Tapi kalau rotasi itu berputar. Nah, di sini keseimbangan benda tegar itu kita pakai persamaan rumus sigma F sama dengan 0. Kalau di keseimbangan rotasi kita pakai sigma tau sama dengan 0. Ada yang tahu sigma tau itu apa? Sigma tau momen gaya. Belum? Oke. Sigma tau ini sama dengan ini kayak huruf T ya. Ini momen gaya. Nah, ini kan sigma F sama dengan 0. Translasi. Kalau dikatakan translasi bergerak, berarti ada yang horizontal, ada yang bergerak vertikal. Nah, kalau horizontal sama vertikal kan gini. Ada sumbu X sama sumbu Y-nya. Kalau di keseimbangan translasi itu sigma F sama dengan 0, berarti sigma Fx-nya sama dengan 0 dan sigma Fy-nya sama dengan 0. Kalau di sini sama itu dengan sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0. Artinya di sini gaya yang dijumlahkan di dalam itu besarnya 0. Oke? Bisa? Oke. Nah, sekarang penentuan arahnya. Kalau Fx, Fy sama tau. Positif, negatif. Kalau Fx positif itu arahnya kemana? Nanti langsung ingat sumbu ini ya. Nanti itu gayanya ke kanan, gayanya ke kanan. Kalau positif negatif berarti gayanya ke kiri. Nah, kalau Fy-nya positif itu ke atas. Ini ke atas. Negatifnya ke bawah. Kalau tau, sigma tau itu arahnya kemana? Momen gaya. Itu arahnya sesuai jam-jam. Kalau positif dia berarti sesuai arah jam-jam lah. Dan kalau dia negatif berarti berlawanan arah jam-jam kan? Negatif di sini berlawanan arah jam-jam. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita hanya pakai persamaan ini aja. Lain di situ nggak ada. Contohnya ini. Gaya apa aja yang ada di sini? Contoh kita di A. Apa nih? Berat, WA. Berarti arahnya ke? Ada WA-nya. Terus di B ada beratnya juga kan? Ada WB-nya. Terus di sini ada 2 tali. Berarti ada
yang diketahui di sini T1, di sini T2. Nah, ini termasuk keseimbangan translasi atau keseimbangan rotasi? Apa? Kenapa rotasi? Kenapa translasi? Perhatian ini, katronnya licin dan masanya diabaikan. Katronnya licin, masanya diabaikan. Masa katron diabaikan. Berarti ini termasuk di keseimbangan translasi. Kenapa keseimbangan translasi? Ini kalian lihat ke F ini. Ini tuh diam deh, gak ada bergerak. Karena ada F yang menang. Tapi kalau F ini dilepas hanya ini langsung bergerak. Berarti ini lebih turun kan ini. Turun lagi ini, nah yang A. Tapi karena ada F yang menahan, ini termasuk gak keseimbangan translasi. Jadi kita pakai persamaannya ini sama ini. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kita kerjakan di benda A dulu. Benda A. Coba lihat gayanya. Gaya yang bekerja di sini, gaya ke samping. Ada nggak gaya ke samping? Nggak ada gaya ke sampingnya kan? Yang ada hanya gaya atas bawah. Berarti kita pakai persamaan sigma Fy. Ini kan X, ini Y. Berarti gaya yang ada kan atas bawah. Jadi kita pakai persamaan sigma Fy sama dengan 0. Setelah sigma Fy sama dengan 0, kita masukkan gaya-gaya yang bekerja di sini. Kita masukkan T1, ada T1 ya kan? T1 sama W2, WA. Berarti itu kalau ke atas positif kan? T1, kalau ke bawah negatif. T1 kurang WA sama dengan 0. Kita nyari T1 di sini kan? Tegangkan tali T1. Oh, T1 nya diketahui dari sini? Enggak. Berarti T1 sama dengan WA yang diketahui dari sini. Berapa? Berapa? Berapa nih? 50 Newton. Dari mana 50 Newton? WA itu sama itu dengan massa kali gravitasi. Ya kan? Sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan massanya WA berapa? 5. T1 kurang 5 kali 10 sama dengan 0. T1 kurang 50 sama dengan 0. T1 sama dengan 50. Bisa? Dapat gak? Bisa ya? Oke. Ini kan udah. Sekarang kita masukkan ke sini. Ke benda B, benda A kan udah. Masuk kita ke benda B. Nah, kalau di benda B, gaya apa yang bekerja di sini? Ada nggak yang kurang di sini? Kita buat. Adalah. Ini kan tegak lurus. Ini kan masih miring dari sini. Kita proyeksikan lah. Proyeksikan ke sebelah sini. Proyeksikan ke sebelah sini. Ini lantai tanya. Nah, jadi berapa nilai di sini? Iya. Ini T2 cos theta. Kenapa cos theta deh? Iya, samping sudut. Karena dia itu di samping sudut, makanya dia cos. Berarti di sini T2 sin theta. Iya. Ini T2 sin theta. Bisa? Nah,
pertama. Kita cari yang pertama F. Yang atas bawah dulu. Berarti FY. Kalau kita cari sigma FY sama dengan 0. Apa yang kita tahu di situ? Apa yang kita tahu di situ? Iya, langsung lihat aja garis yang ke atas sama ke bawah berarti itu Y-nya. Samping ke samping X-nya. Jadi langsung masukkan aja pesanannya itu. Kalau Y berarti T2 cos theta. T2 cos theta dikurang WB, ya kan? Sama dengan 0. Nah, ini sudut berapa ini? Kenapa 25? Kita cari dulu cosnya. Yang pertama itu di sumbu X. Kita cari pakai sumbu X dulu. Biar dapat nanti nilainya. Benda D sigma F X sama dengan 0. XF. Nah, berarti F dikurang T2 sin theta sama dengan 0. F di gitu kan? Pas nih? Bukan A itu dua, hanya T ya ternyata T. Berarti F sama dengan F sama dengan 50 sin theta. Ini pesanan 1. Kita carilah sigma F Y sama dengan 0. Y berarti T2 cos theta dikurang WB sama dengan 0. T2 sin theta berarti ini T WB-nya berapa? Berapa itu WB-nya deh? Kenapa 30? Karena ini kan masih kilogram kali gravitasi. Biar hasilnya Newton. Nanti ini 30 sama dengan 0. Kita nyari sin theta di sini deh. Nanti nyari sin theta-nya gimana? Berapa? 35. Kalau sudah 35 itu berapa? Iya. Nanti ini sin theta-nya sama dengan 30/50. Berarti sin theta-nya sama dengan 3/5. Berarti theta-nya sama dengan 53 derajat. Kita masukkan sini dari F-nya. Ini kan udah dapat theta-nya 53 derajat. Masukkan F theta-nya ini ke bilangan yang ini.
R sama dengan 50 sin theta sama dengan 50 cos ini. Cos ini cos theta, ini juga cos theta. Ini baru sin. Sin 53 berapa? Terus 30 37 3 nggak sih? Kayak lo cos 3/5. Cos 3/5 itu cos theta 35 itu sama dengan 23 derajat. Tapi kalau 37 itu 4/5. Iya kan? Sin 53 derajat berapa? 4/5. Iya. Kali 4/5. Bisa nggak disederhanakan? 1 10 berarti 40 Newton lah gayanya. Kita hanya pakai persamaan yang dua itu aja. Tapi harus dicari dulu arah-arahnya kemana. Bisa? Bisa sampai sini? Biar kita lanjut untuk soal nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak tahu di mana? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ini mau itu atau difotokan aja? Menjawab soal nomor 1 itu kan? Soal nomor 1 itu translasi atau rotasi di yang bebas tadi. Udah ini kan? Gimana kalau bentuknya soal lengkapnya gini. AC adalah batang homogen bermassa 5 kg dengan penumpuk pada B, berarti diporos jadi di B. Pada ujung C, batang diikat sebuah tali yang dihubungkan dengan sistem katrol. Tali ini. Dengan ujung tali lainnya diberi beban M.
Jika sistem dalam keadaan seimbang, tentukan massa M-nya. Nah, sebelum menentukan massa M-nya, yang buat gaya-gayanya siapa yang bisa buat gaya-gayanya? Kayak tadi kan ada W-nya, ada F-nya, ada T-nya. Siapa yang mau nyoba? Apa yang ada di situ? Apa yang ada di sini? Kalau ini titik tupu, berarti ada yang dinamakan dengan gaya normal kan? Gaya normal itu ke atas N. Berarti ada di sini N A-nya, gaya normal A-nya. Nah, perhatikan M-nya. Di N itu gaya apa yang ada? Yang tadi W berat ya kan? Berarti ini ada W berat benda. Nah, di batang ini gaya apa yang ada? Ada gak gaya beratnya lagi sih? Ada W batang. Batang juga punya massa, punya berat. Berarti ini ada W GT W batang. Terus ada lagi? Ada apa? Ada T di sini kan? Ada T di sini. Nah, menurut kalian tekanan itu sama nggak sama T kiri? Kalau di soal ini? Tekanan itu sama itu dengan T kiri. Di sini T kiri sama itu dengan T kanan. Nah, apa yang pertama kita lihat di sini? Gerakan apa yang ada? Keseimbangan apa yang ada dari soal ini? Ada dua nanti kita kerjakan. Satu pada benda, yang kedua itu gaya yang pada batang. Mana gaya yang termasuk pada batang? Awal-awalnya sebelum masuk ke soal harus tahu dulu buat arah gaya ini. Oke? Sekarang coba cari ini, kalau ini gaya apa nih? Keseimbangan apa yang ada di benda M? Keseimbangan? Keseimbangan? Translasi. Yang ada di benda M hanya keseimbangan translasi. Kalau yang di sini? Keseimbangan apa yang ada? Dua-duanya ada kan? Ada dua-duanya. Kenapa ada dua-duanya? Seandainya tadi nggak ada, berputar kan ini porosnya. Contohnya, dipotong talinya ini, berarti dari sini ke sini jadi jatuh lah. Kalau nggak jatuh ke bawah, ya ke atas sininya. Berarti ada dua, yaitu rotasi dan translasi. Nah sekarang, coba adik cari yang di benda M-nya. Kayak mana kita nyari? Kayak yang tadi harus bisa. Coba cari. Di benda M kita pakai keseimbangan translasi. Kok ya? Bisa ya? Kerjakan dulu persamaan yang di benda M, terus kerjakan persamaan yang di benda yang kedua yang batang. Berapalah
T-nya di benda M. Berapa? 50. Iya. Iya kayak tadi kan? Kenapa lo? Kenapa kayak kenapa? Kenapa keliling masuk kayak tadi gak sih? Benda M. Siapa namanya? Siapa ya? Makda sebab benda M. Berarti sigma apa? Sigma apa yang berlaku sini? Sigma FY sama dengan 0 karena dia hanya atas bawah kan? Berarti T dikurang W benda sama dengan 0. T dikurang 50 sama dengan 0. T nya sama dengan tahu 25 ya? Karena ini kilogram, kita ubah dulu massa kali gravitasi. Ini massa kali gravitasi, jadi 5 kali 10. Udah. Kak, kalau dapat masanya, berarti deh kita belum jawabnya M itu soalnya masanya kayak kan jawab tidak diketahui masa si M kita. Kan cari WB-nya. Diketahui kan masa AC ya Pak. Kalau memang itu dia caranya berarti otomatis masa si M itu sama dengan iya. Sangat gede. AC yang bermassa 5 kg. Iya, bukan M. Berapa hasil ini? Ini nanti kerjaan di sini itu. Nah, kayak gini kan jeli. Oke, ulang. Sorry ya. Kan tetapnya T sama dengan berapa hasilnya? T kali massa kali gravitasi kan? Ya nggak sih? Ya. T kali WB. Nah gini. T dikali WB sama dengan 0. T kali WB itu kan massa kali gravitasi kan? Sama dengan 0. T dikali gravitasi itu 10. M kali 10 sama dengan 0. Langsung aja. T sama dengan 10 M. Pas ya? T sama dengan 10 M. Gitu ya kan? Dapat pesanan 1, 10 M lah T-nya. Kita nyari massa di sini. Nah, kalau dia dapat pesanan 1, kerjalah pesanan batang. Coba. Buat dulu, sambil terus deh. Kalau sudah ada batang. Persamaan yang di batang sama kayak yang tadi kita buat. Dan tadi kita buat itu cari dulu. Oh, ini ada 2 keseimbangan kan? Rotasi sama translasi. Ada rotasinya, ada translasinya. Nah, kalau ada dalam satu benda itu 2 keseimbangan yang berlaku, yang kita kerjakan yang mana lah? Yang kita kerjakan itu yang pertama keseimbangan rotasinya. Tipsnya, carilah gaya yang bekerja. Kali ini kan gaya itu kalau untuk mengerjakan keseimbangan rotasi, dicari gaya yang mana ya? Yang banyak dia juga jadi ditutup. Di mana ada gaya itu yang banyak, juga ada jadi ditutup. Karena biasanya kalau gaya yang bekerja di ditutup, hasilnya itu 0, nggak usah dihitung. Coba cari, gimana caranya? Coba dulu dikerjakan.
sigma tau sama dengan 0 karena kita mulainya di keseimbangan rotasi. Kalau di Batam, gaya apa aja yang bekerja di Batam? Kita bisa lihat ini tubuh. Biasanya soal keseimbangan tegar banyak masuk biasanya. Keseimbangan tegar sama dinamika rotasi nanti dulu. Itu dan biasanya langsung gambar-gambar kayak ini. Jadi harus tahu ini, udah tahu aja ini, tahu buat arah-arahnya, udah masukkan persamaannya. Nah, ini A, B, C, ada T di sini kan? Kali. Ini 1 meter. Ini 4 meter. Nah, panjang keseluruhannya Batam ada berapa? Ada 5. Jarak dari contohnya ya, kita buat di sini titik P. Jarak dari A ke B itu berapa? 2,5 meter kan? Jarak dari P ke titik C 2,5 meter. Kalau jarak dari B ke P berapa? Dari mana ke C? Iya, 2,5 kurang 1 kan? Langsung aja. Yang ini kurang ke sini, hasil ini. Jarak dari sini. Berapa hasilnya? 1,5 meter. Nah, gimana kita nyarinya? Kita nyari ke sigma tau. Sigma tau sama dengan 0. Nanti untuk soal yang postcastnya soal itu juga ya. Cara mengerjakannya kayak gini juga. Ini lebih ribet daripada soal yang situ tadi. Sigma tau sama dengan 0. Gaya apa yang bekerja di sini? Apa yang bekerja di sigma tau ini? WBT, ya kan? Yang ini enggak sih gaya WBT berat batangnya? Berarti WBT dikali lengan dari berat benda yang ini lengan dari sini ke titik tumpu. Itulah apanya lengannya. Berarti yang kita pakai di sini lengan WBT itu. Ya, apalagi yang bekerja di sini? T. T enggak sih? Ada T di situ kan? Berarti kurang T dikali lengan dari A ke T. Lengan itu dari titik tumpu ke yang mau kita hitung. Itulah lengan. Contohnya, ini kan lengan WBT. WBT-nya kan di sini. Lengan itu dari poros titik tumpu ini ke sini, itulah lengannya. Nah, kalau ini T-nya, lengannya dari mana lah? Dari mana lengannya adik-adik? Dari B ke? Iya, B ke C. Oke, sama dengan 0. Masukkanlah berapa WBT-nya deh?
Berapa beratnya tadi? 50. Dikali. Lengannya? 1,5. Dikurang. T-nya? Dan kita dapat T-nya. Dikali. Lengannya? 4. Tahu dari mana kan? Misalnya 50 yang tadi programnya itu, terus lengannya 1,5, terus T-nya di sini kita kan nyari T yang di sini. Walaupun T di kiri sama T di kanan itu sama, tapi karena dia bersamaan satu, T-nya masih belum ada, bisa kita cari tegangan tadinya di persamaan yang kedua. Biar dapat T-nya. Berapa sih? 50 kali 1,5. Berapa? 75 dikurang 4T. T kali 4. 4T sama dengan 0. Terus berapa? 18,75 kan dapat T-nya kan? Terus apa yang kita dari sini? Setelah dapat tali tegangannya hasil yang ini, kemana kita pergi? Iya, kita masuk bersamaan ini. Kan dari ketahui. Masuklah ke T sama dengan 10 M. Massa T-nya 18,75 sama dengan 10 M. Iya kan? Ya. M-nya berapa? Yang matematika dasar. 1 ya. 1, M-nya sama dengan 1,875 kilogram. Masa ini ya? Itu perjalanannya. Dapatnya 1,5 itu 1, jadi mana 1,875 itu? Iya, 18,75 dibagi 10. Bisa? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari yang soal ini ke sini? Yang mana nggak diketahui? Yang mana nggak paham? Pahamnya berarti bisa dalam jalan post testnya kan? Pahamnya? Oke. Udah dibuat tadi? Kita masuk yang namanya kesetimbangan 3 gaya. Gimana kalau kesetimbangan 3 gaya? Berarti ada 3 yang berlaku sih, kan? Ada kalau di matematika ada itu sungguh, kalau di matematika yang berdimensi X dan Y, ya kan? Terus kalau di dimensi berarti X, Y, Z. X, Y, Z itu kalau matematika. Dan kalau di fisika kesetimbangan 3 gaya, berarti ada 3 gaya yang bekerja di kesetimbangan itu. Hapuskan lah. Oke, bisa kan? Atau ada yang mengganjel kelihatannya kenapa? Apa? Kenapa harus dikurang? Tegangan lengannya, lengan BT-nya. Itu ya? Oke, kan ini gaya-gaya yang bekerja yang kita cari, gak sih? Nah, gaya yang bekerja di sini
Contohnya kalau ini dihapuskan, ini langsung turun kan? Langsung terapa sih? Jadi harus ada lengan yang mengaitkan dia biar seimbang kan? Nah, lengannya itu harus kita masukkan juga dalam perhitungan untuk mengaitkan dari T-nya ini. Kalau nggak ada lengannya ini, bisa main seimbang ini. Enggak kan? Berarti kalau ada lengan dari batang ini yang di sini lengannya, nggak bisa. Oke? Keseimbangan 3 dimensi. Kalau dibilang 3 dimensi berarti ada 3. Bukan 3 dimensi, 3 gaya. Artinya ada 3 F-nya. Nah, inilah keseimbangan 3 gaya. Berarti ada 3 F1, F2 sama F3. Nah, ini ada sudut kan? Sudut apa? Gamma, beta. Nah, kalau dibilang apa itu sudut di belakang gaya apalah sudut apa? F1. F1 kan ini, belakangnya ini. Oke? Berarti kalau dibilang alfa itu sudut di belakang F1. Kalau gamma itu sudut di belakang ya. Kan F3. Kalau beta sudut di belakang F2. Nah, gimana persamaannya? Persamaan itu F1 per sin alfa itu sama dengan F2 per sin F1 per sin alfa. F1 per sin alfa itu sama dengan F2 per sin beta. F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. F3 per sin gamma. Nah, inilah persamaan kita. Persamaan yang kita pakai. Tadi persamaan kinematika, keseimbangan rotasi itu apa? Sigma F sama dengan 0. Kalau keseimbangan rotasi sigma tau sama dengan 0. Nah, kalau keseimbangan 3 gaya, langsung ingat aja. Keseimbangan 3 gaya ada 3 gayanya. F1, F2, F3, terserah mau di mana dibuat F1, F2, terserah mau di mana dibuat, oke? Nah, cara lihatnya kalau F2 mana belakangnya? Ini sudutnya. Kalau F3 mana belakangnya? Ini. Kalau F1 mana belakangnya? Ini. Jadi kalau nyari yang ini, kita cari dulu sudut yang ada di sini keseluruhannya, baru masuk kita ke persamaan ini. Oke? Contoh soal 1. Nanti di proses ada itu kayaknya.
hitunglah tegangan tali T1 dan T2 jika massa benda 5 kilo. Massa benda gimana cara kita mengerjakan ini? Apa yang harus kita perhatikan dulu? Oke, ada dua cara mengerjakannya. Mau cara yang lama atau cara yang cepat kan gitu. Kalau cara yang lama kayak yang tadi, bukan cara yang lama ya. Lebih ke agak panjang perjalanannya, pakai cara yang tadi. Mana di situ keseimbangan rotasinya, mana di situ keseimbangan translasinya. Tadi kalau pakai cara yang kedua, pakai cara ini lah. Jadi kita pakai cara yang kedua. Nanti cari kalian cara yang pertama ya. Sama itu cara pertama lebih manual. Pakai sigma F sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0, sigma T sama dengan 0. Oke? Kalau cara yang kedua, berarti kita fokus di titik porosnya. Di sumbunya ini kan. Kita misalkan ini titik P-nya. Nah, ini T1-nya. Ini T2. Berarti di sini ada tali satu lagi di sini kan? Ini T3-nya. Kalau di T3 berapa hasilnya? Berapa hasil T3? Berarti yang kita lihat gaya yang bekerja di sini adalah yang hanya di sini kan? Ada B-nya. Berapa T3-nya? 50. Langsung aja deh. T3 massa kali gravitasi 5 kali 10. Berarti udah dapat kan? T3 itu sama dengan 50. Tahu dari mananya kan? Oke. Udah dapat T3-nya 50. Berarti T3 itu sekarang di T1 sama T2 kan ada 3 jalur sama bentuknya kayak gini. Sekarang proyeksikan dulu T1, proyeksikan T2, berarti mana gambar proyeksinya? Itu kan miring ke miring, gak sih? Nah, gimana lah gambarnya dah? Kalau kita proyeksikan, kita tarik garis lurus. Tarik lagi ke sini. Ke ini. Kita tarik ke sini. Untuk T1. Ini untuk T1. Ini untuk T2-nya. Pas gak? Kalau ditarik garisnya. Iya kan? Nah, T1-nya kan yang ini. T2-nya yang ini. Oke. Sekarang gimana cara berjalannya tadi? Kita harus tahu seberapa besar sudut ini ke sini, sudut ini ke sini, sudut yang ini seperti ini loh. Kita harus tahu besar sudut ini, sudut yang theta, sudut yang gamma. Cari berapa besar sudutnya. Kalau ini siku-siku kan ini juga siku-siku kan. Nah, ini berhimpit berarti sudut yang di sini berapa lah? Berapa? Sudut yang berhimpit berarti ini 53 deh. 53 itu. Kalau sudut yang ini yang berhimpit berarti 37. Yang ini itu 37. Berarti sisanya berapa lagi lah?
ini. Kita yang lihat itu dari sini ke sini. 53 sisanya segitiga kan 90. 90 tambah 53 berapa? Berapa? Berarti yang sudut ini berapa kilometer? 143 derajat. Nah, di sini, ini ke sini yang akan 37, yang ini ke sini 90. 37 tambah 90 127, berarti dari T1 ke T3 ini 100 berapa? 27. Nah, ini kan segitiga, langsung segitiga aja. Berarti hasilnya sudut siku-siku 90. Misalnya atau bingung atau gimana? Gini, kita yang pertama kita buat dulu garisnya ke samping, kita proyeksikan dulu yang tadi kan. Nah, setelah kita proyeksikan kan dapatnya garis 53 yang berhimpit. Ini kan 53, ini kan berhimpit dengan 53 ini. Jadi 53 ini hasilnya garis yang siku-siku ini ke sebelah T3 ini kan kalau ini kalau lurus ya deh. Aturannya gini ya. Lurus ini pokoknya. Oke? Kalau segitiga siku-siku 90 kan, langsung belakang aja. 90 tambah 53. Itulah sudutnya. Nah, ini sudut yang berhimpit 37 dari sini. Karena 37 di sini, sudut yang dari sebelah sini ke T3 itu kan siku-siku juga. 90 jumlahlah 90 tambah 37 37 127. Udah dapat. Terus yang ini kan langsung aja 90. Oke, bisa? Nah, siap dari sini kemana kita? Kebersamaan ini kan? Oke, kalau persamaan ini berarti persamaannya gimana? T1 sin berapa lah? T1 belakangnya mana? Ya kan? Gambarnya salah. Atas. Gini gak sih gambarnya itu? Ini T1, T2, T3, ya kan? Inilah 143, ini 127, ini 90. Inilah Pak uraikan. Nah, kalau T1 sin berapa lah? Sin belakangnya 123. Sin 143 sama dengan T2 sin berapa? T2 sin 127 sin 127 sama dengan T3 nya berapa? Per sin 90. Carilah sin 143 berapa? Gimana nyarinya nih? Kuadran ke berapa ya? Sin 123 kuadran ke 2. Berarti gini. Sin 143 itu sama dengan sin 180 kurang 143 berapa? 180 kurang 143 37. sin 37 tadi berapa? Hah? 3/5. Tapi kalau sin 127 gimana? Sama lagi yang tadi. Sin 127 sin 180 dikurang 127 berapa deh? Sin ku berapa? Sin 33 kan? Hasilnya 4/5.
Sin 90 itu berapa? Satu. Oke, kita masukkan hasilnya. Sin 143 35. Berarti ini T1 per 3/5. Iya kan? Iya enggak? Iya kan? Sama dengan T2 per 4/5. 4/5 itu sama dengan T3. T3 yang tadi berapa? 50. Satu. Gimana satu? Salah, masih 90. Ketiganya 50. Tadi mencak 50 maksud. Ketiganya harus masukkan aja. Kan udah dapat ketiga. Berarti ini 50 per sini 90 berapa? 1/1. Udah. Gimana cara menyelesaikannya? Kan kalau ada begini, A sama dengan B sama dengan C. Ini kan bisanya A sama dengan B, ini juga bisanya A sama dengan C, atau B sama dengan C. Kan bisa cara mengerjakan kayak gitu. Oke, tersatu-satu, ya kan? Karena udah diketahui ini, nanti kita ke D3. Oke, masuklah. T1 per 3/5 itu sama dengan 50. Iya enggak? Ya kan? Berarti T1 itu sama dengan iya. Dari mana? Iya. Itu 50 kali 3/5. Ini kan mati. Ya, dapatnya 130. Berarti T3-nya 50, T1-nya berapa dapat? 30. Nah, sekarang T2-nya sama kayak tadi. T2, berapa T2-nya? T2 sama per 4/5 kan? Sama dengan 50. Berarti T2 sama dengan 4/5 dikali 50. Ini 10 sama dengan 40. Itulah cara bertahannya. T2-nya berarti T2 sama dengan 40. Dan berarti dari mana kemana arahnya tulisan kirinya? Dari sini ke arah sini. Dan ini cara mengubah sin yang tadi. Kalau contohnya bingung, kebesaran 143 ubahnya, lihat dia di kuadran keberapa. Karena ini dari kuadran kedua. Bisanya? Bisa. Susahnya? Kenapa enggak ngomong? Aku bertanya. Gimana perasaan kalian melihat angka-angka ini? Ini masih soal, masih ada angkanya. Biasanya saya juga ada angkanya. Lebih ke contoh ini kan sinus dia. Kalau yang dia apa itu harus tahu lah depan miring apa yang depan samping miring yang apa trigonometri itu harus tahu. Biasanya ada angkanya harusnya. Oke. Dapatnya lebih mudah menurut kalian kalau dibedakan dengan cara yang pertama. Enggak semuanya bisa dibuat dengan cara manual tadi ya. Cuman ini bisa dibuat pakai cara manual. Nah,
Kalau pakai cara manual, menurut kalian lebih panjang nggak jalannya? Iya kan? Lebih panjang lah, karena banyak gaya bekerja. Nah ini langsung aja pakai rumus sudut yang ini. Harus tahu baca sudut. Itu intinya. Baca sudut buat arahnya. Nah gimana cara manualnya? Buat kalian cara manualnya. Cara yang tadi. Jadi bisa kita kerjakan post-test kita ini. Sama pengerjaan yang kayak gini. Biar tahu arahnya. Nah, cara manualnya gimana? Ini translasi atau rotasi? Translasi, nggak ada dia gerak. Nggak ada dia berputar. Ini kan hanya sekedar, emang ini berputar? Bukan. Dia hanya menggantung doang. Jadi, karena hanya nggak ada putar ya, pakai itu gerak translasi. Kalau gerak translasi tadi, sigma X sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Sama sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang T3 ini udah dapat dibenda. Udah dapat dibenda kan? T3-nya 50. Sekarang kita nyari T1 sama T2-nya pakai rumus manual. Gimana aku buat ya? Kalau pakai rumus manual, ini arahnya ke sini. Ini kan kalau diproyeksikan T2 ini jadi inilah. Berarti kalau dia ke samping T2 sin atau cos? Ya, berarti yang arah yang ini itu kan 143. Ini T2 cos 53. Nah ini sin atau cos? T1 kan? T1 cos 37. Kalau ke atas sin. Ini sin T2 sin 53. Bukan kita lagi di 53. Kalau yang ini T2 T1 sin 37. Begitu kali, berarti banyak kali arah-arahnya. Nah, kalau pakai rumus manual di benda udah dapat 50 pakai sigma F sama dengan sigma Y sama dengan 0. Kalau rumus manual cari sigma Fx-nya. Kalau sigma Fx berarti yang kita cari itu T2 cos 53 dikurang T1 cos 37. Carilah hasilnya. Terus sigma Fy-nya. Sigma Fy-nya berarti T sin 37 ditambah T sin 53 dikurang T3 dan Y. Kenapa T3 dan Y? Arahnya kan bukan T3. Dikurang Y, arahnya ke bawah. Fx Y. Gitu. Kalau T3 ya.
Oh iya, untuk postesnya dibedakan lagi lembarnya. Yang tadi ditulis pretest di situ. Mana pretest tadi? Ditulis dulu. Yang pretestnya tadi dikumpulkan dulu, terus yang postesnya buat lembaran baru. Postesnya soal yang itu juga. Paham nggak? Biasa itu pretest kan karena awal mula bintang apa gimana namanya kan gak apa-apa loh. Bisa ya dari tadi bilang bisa ya enggak gimana aja gitu. Pelan-pelan dikerjakan. Sampai bertemu di minggu depan. Minggu depan dinamika balas kalau masalah lebih banyak dibaca-baca ya biar gak awam. Selamat siang dan sampai jumpa di lain hari. Oh sebelum itu, apa yang udah kalian pelajari hari ini? Kok disalahin? Gak tahu soal kalian. Iya, syaratnya apalah? Apa? Ada 2 syarat tadi. Iya, terus kalau relasi itu kalau translasi sigma sama dengan 0. F itu sama dengan 0. F yang dimaksud F sama dengan Y. Oke?